Shalom, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya rindukan, seluruh jemaat GBI Sentro, juga seluruh umat Tuhan yang menyaksikan video ini. Saya dengan Abraham Rimanadi di Kota Makassar. Saya bersyukur bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu, walaupun tidak secara onsite, tetapi dengan secara virtual seperti ini, secara online, saya sangat bersuka cita. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya dalam keadaan baik. Dengan kondisi Makassar beberapa waktu sebelumnya, setelah kejadian bom, saat ini Kota Makassar dalam keadaan kondusif. Tentunya saya juga berharap Bapak Ibu dimanapun berada dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Hampir 1,5 tahun saya belum pulang ke Sidoarjo karena kondisi pandemi tidak terasa. Tapi jika tidak ada kendala, akhir bulan ini saya akan mengambil cuti untuk pulang ke Sidoarjo. Tentunya setelah arahan dari pemerintah terkait pelarangan ataupun peniadaan mudik berakhir. Kali ini saya berterima kasih kepada seluruh gembala dan juga penatua GBI Sentro. Saya diberi kesempatan untuk memberikan renungan di video ataupun activity doa sepakat 15 menit. Renungan diambil di 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, mengenai doa jemaat. Ayat pertama, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Tidak salah saat kita berdoa untuk diri sendiri, keluarga kita, pergumulan kita. Tetapi firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita memohon, bersyafaat untuk semua orang. Untuk pemerintahan kita, untuk keluarga besar kita, untuk komunitas kita, untuk gereja kita, bahkan untuk para lawan kita. Tentunya dengan adanya mesbah doa keluarga, kita bisa melakukan itu semua. Saya dorong Bapak Ibu, kita semua untuk kita memiliki kesetiaan, memiliki waktu yang konsisten untuk kita membangun mesbah doa bersama keluarga kita di rumah. Doa adalah perantara Bapak Ibu. Doa ibarat jembatan, as a bridge. Jembatan dibangun untuk kita bisa mencapai sebuah tujuan, mencapai sebuah destinasi. Sehingga dengan adanya jembatan, kita bisa terkoneksi. Seperti itu pula doa. Dengan kita memanjatkan doa kepada Tuhan, maka bumi dan heaven, bumi dan surga itu terkoneksi Bapak Ibu. Sehingga segala sesuatu yang kita panjatkan, doakan, itu akan didengar. Dan tiba waktunya Tuhan untuk menjawab doa kita. Selain berdoa, kita juga harus bersyukur atas segala ketetapan yang Tuhan berikan. Presiden terpilih, wakil presiden terpilih, gubernur, bupati, wali kota, bahkan gembala dan pemimpin rohani kita. Karena mereka adalah pilihan Allah. Kalau kita bicara pemimpin, tentunya pemimpin memiliki otoritas dalam mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan kebijaksanaan, hukum-hukum, dan peraturan. Sehingga kita perlu memberikan perhatian khusus kepada para pemimpin kita, minimal lewat doa. Tentunya jika kita memiliki daya, upaya, kita memberikan support kepada pemimpin kita. Tentunya pemimpin tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Untuk itulah kita sebagai organisasi, ibarat sebuah kesatuan tubuh, ada badan, ada tangan, ada kaki untuk menopang kepala. Kita harus mendukung pemimpin kita. Dan kita harus sadari bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna. Tapi saya katakan kepada para pemimpin, bahwa pemimpin dituntut sempurna. Kembali lagi dengan berdoa. Berdoa membangun hubungan kita dengan Allah. Kalau kita ingin diberkati, kita harus memiliki banyak intensitas berdoa. Seperti Daniel, dalam satu hari dia berdoa 3 kali menghadap kepada Allah.
Daud menginvestasikan waktunya dalam satu hari untuk memuji Tuhan dalam 7 kali. Berdoa harus menjadi nafas hidup kita semua. Sebagai seorang pemimpin ataupun kita yang dipimpin, kita harus memiliki keteladanan Kristus untuk kita mengayomi, merangkul jiwa-jiwa yang terhilang, merangkul jiwa-jiwa yang sakit. Kita harus datang untuk menghampiri jemaat-jemaat yang sakit, yang butuh sentuhan Tuhan. Sebagai seorang pendukung, kita harus mendoakan dan mendukung pemimpin kita. 2 hal yang saya sampaikan secara poin penting di dalam renungan saya tadi Bapak Ibu, bahwa how important prayer is, betapa pentingnya berdoa. Karena berdoa kita akan membuat koneksi hubungan antara bumi dan surga, kita dengan Allah. Dan yang kedua, we should support our leader. Kita harus mendukung pemimpin kita. Seperti prinsip kepemimpinan, sebagai seorang pemimpin harus memberikan teladan. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangung karso. Jika kita di tengah, kita harus mensupport pemimpin kita. Kita harus mengajak orang-orang yang di bawah kita untuk terbangun. Dan yang terakhir, tuturi handayani. Kita sebagai seorang yang di belakang, yang dipimpin, kita harus menjadi seorang follower yang baik. Akhir dari renungan ini, saya undang Bapak Ibu untuk kita bersama-sama bersyafaat sejenak untuk para pemimpin kita. Tuhan, kami bersyukur, biarlah lewat renungan ini Tuhan ingatkan kepada kami bahwa kami harus mendoakan para pemimpin kami. Kami harus mendoakan seluruh orang yang ada dalam pergumulan, komunitas kami, jemaat gereja kami, saudara-saudara kami. Terkhusus pada kali ini kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden kami Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, para pimpinan pemerintahan mulai dari gubernur, wali kota, bupati, hingga pemerintahan terdekat yaitu RT RW. Kami berdoa untuk jajaran legislatif, yudikatif, eksekutif, TNI Polri, dan lembaga-lembaga tertinggi negara. Biarlah berkat kemurahan Tuhan tercurah bagi para pemimpin kami. Khususnya yang saat ini mereka dalam menghadapi penanganan arus mudik, penanganan distribusi vaksin, penanganan pandemi. Kami berdoa Tuhan, biarlah pandemi ini segera berakhir dan kami semua sebagai warga negara, sebagai masyarakat bisa patuh dan taat kepada pemerintah. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami memiliki peran aktif untuk kebaikan dunia, sehingga pandemi ini bisa berakhir. Tuhan Yesus berkati seru doa kami, dan Tuhan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Demikian renungan singkat yang bisa saya bagikan. Kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Semangat menjalani puasa hingga hari ke-40. Semoga senantiasa sehat, kuat, dan menjadi berkat bagi kita, keluarga, komunitas, gereja, kota, dan bangsa kita. Sampai jumpa di 15 menit sepakat esok hari. Tuhan Yesus memberkati.